ilzam gharzata fa inni ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar dinasihati. Lihat ya, seorang Umar pun dinasihati, apalagi saya, apalagi kita. Kita perlu nasihat, jangan merasa pede. Saya sudah haji, saya sudah umrah, saya sudah sedekah buat masjid, saya sudah menyumbang sekian banyak untuk dakwah. Mas, bisa jadi ujubmu itu menjadikan kau tidak istiqomah. Bisa jadi kepedeanmu terhadap amalan yang sudah kau lakukan menjadikan kau dilepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh sedekah kalian, Allah nggak butuh sumbangsih kalian terhadap dakwah, Allah nggak butuh. Tapi Allah membuka peluang untuk kalian. Apabila kita membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan kita sebagai istiqamah, seorang yang mustaqim. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, dan Allah akan jadikan kalian sebagai orang-orang yang kokoh kakinya di dalam menapaki jalan siratal mustaqim. Perhatikan kalimatnya. Kalau kalian menolong agama Allah, bukan kalian yang merasa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu jamaah, perhatikan. Allah nggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Dakwah nggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada dakwah. Salah satu tiket yang bisa memudahkan perjalanan kita menuju surga Allah di antaranya adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Nggak ada. Nggak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Sifat manusia yang terbaik adalah manusia-manusia yang masuk dalam lingkup dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau antum ditakdirkan sama Allah bisa ikut berkecimpung dalam urusan dakwah la ilaha illallah, puji Allah, antum termasuk orang yang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemain yang menjalankan roda dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum nggak mau, kalau antum merasa menjadi orang yang penting, kalau agama ini merasa butuh kepada antum, antum salah. Antum yang butuh kepada agama, antum yang butuh kepada dakwah. Kalau toh antum meninggalkan dakwah sejengkal, dua jengkal, selangkah, dua langkah, atau bahkan antum lari meninggalkan dakwah, Islam gak butuh antum. Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan kaum yang lebih solih daripada antum, kaum yang lebih dermawan daripada antum, kaum yang lebih ikhlas dibandingkan antum, yang gak suka mengungkit-ungkit jasa. Kalau toh sekalipun antum berjasa terhadap dakwah, itu pun Allah yang menggerakkan hati antum. Apa yang bisa dibanggakan dari antum? Nggak ada. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan merasa pede, jangan merasa berbangga diri dengan amalan yang sudah kita lakukan. Jangan. Amalan apapun yang sudah kita lakukan, sebesar apapun amal soleh yang sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan, semua adalah ketentuan dari Allah. Allah yang memudahkannya. Ya Umar ilzam, ya Umar pegang kuat-kuat, gharzahu, pegang kuat-kuat urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ashhadu, perhatikanlah, aku mempersaksikan annahu, bahwasanya beliau itu Rasulullah, adalah betul-betul utusan Allah. Ucapannya adalah wahyu, perbuatannya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau titahkan, apa yang beliau perintahkan, pegang kuat-kuat ya Umar perintahnya. Nasihat yang singkat tapi padat. Seorang yang paling tegas di dalam Islam setelah nabinya pun mendapatkan nasihat dari As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Umar,
Maka seorang yang paling tegas di dalam Islam pun mendapatkan petuah daripada Abu Bakar, dan beliau pun mengatakan wa nasyhadu annahu la atau annahu Rasulullah. Wahai Abu Bakar, aku pun bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, Umar bin Khattab, seorang yang kokoh terhadap agama, pun mendapatkan nasihat dari seorang As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kan itu salah kalau apabila ada orang menasihati kita kemudian kita tersinggung dengan nasihat tersebut. Itu keliru. Ada orang nasihatin kita berarti dia cinta sama kita. Kalau dia punya niatan buruk sekalipun, kalau dia sentimen sama kita sekalipun, itu urusan dia sama Allah. Kita ambil ibrahnya saja. Dia memberikan nasihat, oh berarti zahirnya dia sayang sama kita. Dia nggak ingin kalau kita itu salah. Dia nggak ingin kalau kita itu keliru. Dia tidak ingin kalau kita itu hina. Karena itu dia luruskan kita, dia benahi keadaan kita. Maka itu yang kita nilai. Syurutus suluh disebutkan akan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan pada peristiwa Hudaybiyah. Qala thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, faqala uktub. Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lihat perintah Nabi, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Qala faqala Suhail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu masih apa? Kafir, musyrik. Beliau katakan la a'rifu hadha. Aku enggak tahu apa itu Ar-Rahman. Aku enggak ngerti apa itu Ar-Rahim. Walakin uktub, akan tapi tulis sama engkau Bismikallahum. Tulis aja dengan menyebut nama engkau ya Allah. Jangan pakai Ar-Rahman, jangan pakai Ar-Rahim, karena aku enggak tahu apa itu Rahman, apa itu Rahim. Ini kata Suhail ibn Amr. Orang Arab atau bukan? Suhail bin Amr Arab, seorang Arab yang fasih bahasanya. Ini orang yang intelek, pinter ngomong. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu gemes ngeliat orang ini. Nanti akan disebutkan. Pinter ngomong orang ini, pinter bahasanya. Bismikallahum, tulis saja Bismika Allahumma, dengan menyebut nama engkau ya Allah. Dah, tulis itu aja. Jangan pakai Rahman, jangan pakai Rahim. Padahal mereka tahu arti Rahman pengasih, Rahim penyayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktub Bismikallahumma. Ya sudah, Ali tulis Bismikallahumma, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Fakatabaha, maka tertulislah oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu Bismikallahumma. Dalam riwayat yang lain sudah terlanjur Bismillahirrahmanirrahim, sudah terlanjur tertulis. Kemudian Suhail bin Amr protes, jangan, tapi tulislah Bismikallahumma. Maka Nabi SAW memerintahkan hapus kalimat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ali nggak mau, ya Rasulullah ini nama Allah. Maka Nabi SAW yang menghapusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dihapus oleh Nabi SAW. Thumma qala, kemudian tulislah, ya Ali uktub, tulis, hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang telah diteken oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang utusan Allah. Qala Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr mengucapkan kalimat lagi, qala. Faqala Suhail, law syahidtu annaka Rasulullah lam uqatilak. Kalau aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, kami enggak akan memerangi engkau. Walakin uktub ismaka wasma abik. Jangan kau tulis Muhammad utusan Allah, jangan. Tulis saja Muhammad bin bapakmu. Lihat ya ucapan Suhail bin Amr. Pinter siasat orang ini, pinter bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktub. Maka Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dah Ali ngalah, tulis saja
Ini adalah perjanjian yang diteken oleh Muhammad ibn Abdullah. Nggak pakai Rasulullah, beliau ngalah. Sallallahu alaihi wasallam. Istalaha ala wad'il harb. Apa bunyi perjanjiannya? Di antaranya, ini adalah perjanjian. Hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail ibn Amr. Istalaha, keduanya, ditulis sama Ali. Keduanya telah bersepakat ala wad'il harb, untuk tidak mengangkat senjata. Anin nas, tidak berperang. Asyra sinin, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh kaum muslimin mencegat kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga tidak boleh mencegat kaum muslimin menumpahkan darah mereka. Haram. Kenapa? Berdasarkan perjanjian tersebut. Ya'manu fihinna an-nas wa yakuf ba'dhum 'an ba'd. Manusia, kaum musyrikin, kaum muslimin aman. Tidak ada gencatan atau tidak ada peperangan. Terjadi gencatan senjata, nggak boleh saling membantai. Satu dengan yang lain wajib menahan tangannya. Ini perjanjian yang pertama. Gencatan senjata berapa lama? 10 tahun. Nggak boleh saling membunuh, nggak boleh menyulut peperangan. Ala anna man ata Muhammadan min Quraisy bighairi idni walihi raddahu alaihim. Yang kedua, siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Quraisy, orang Mekah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata keimanannya itu belum mendapatkan izin dari tuannya, belum mendapatkan izin daripada walinya, raddahu alaih, maka dia nggak boleh ke Madinah. Dia harus tetap tinggal di Mekah, dia nggak boleh ngikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham bunyi perjanjiannya? Apabila ada orang Mekah, dia pengen beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datangi kota Madinah, maka nggak boleh hal itu terjadi. Dia harus kembali menuju Mekah sampai diizinkan sama tuannya. Tuannya bisa bapaknya, bisa majikannya, bisa keluarga besarnya. Kalau sudah diizinkan sama keluarga besar, lapor kepada Quraisy, saya izinkan budak ini ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gak ada manfaatnya tinggal bersama kita. Biarkan dia sama Muhammad. Kalau sudah diizinkan, maka boleh ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak diizinkan sama majikan, yang nggak diizinkan sama ayah ibunya, nggak diizinkan sama kabilahnya, maaf, kau nggak boleh pindah ke kota Madinah. Diam di Mekah. Wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammad lam yarudduhu alaih. Tapi sebaliknya, siapa dari kalangan penduduk orang-orang Madinah yang mereka ingin ikut gabung dengan kaum Quraisy, pengen pindah ke Mekah karena Mekah agamanya adalah musyrik dan mereka ingin berkumpul. Orang-orang Madinah misalnya pengen kumpul dengan orang-orang Mekah, nggak mau tinggal bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih gabung dengan orang Quraisy, maka Muhammad nggak punya hak untuk mengembalikan mereka. Paham? Kecepatan? Hah? Kecepatan nggak? Nggak kan? Sekarang saya mau tanya, adil apa enggak? Enggak adil. Itulah mereka kaum musyrikin. Wa inna bainana aibah makfufah. Maka sungguh telah ada perjanjian yang kuat antara kita dalam hal ini. Wa nahu la islal wa la ighlal. Tidak ada islal, tidak ada ighlal. Tidak boleh ada pengkhianatan dalam perjanjian ini. Wa man ahabba ay yadkhula fi 'aqdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fihi. Wa man ahabba ay yadkhula fi 'aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi. Siapa di antara manusia yang pengen ikut gabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan masuk. Siapa yang ingin gabung dengan kaum musyrikin, silahkan gabung. Ada keuntungan nggak di sini? Ada keuntungan. Apa keuntungannya? Bebas berdakwah, iya nggak? Yang penting kalau orang Quraisy, orang Mekah pengen ke Madinah, dia harus dikembalikan, nggak bisa. Tapi kalau ada orang Mekah atau orang Madinah, dia pengen ke Mekah, maka nggak boleh dikembalikan ke
ke Madinah. Itu kecurangannya di situ. Tapi keuntungannya, yang kemarin dakwah dipersulit, sekarang dibuka pintunya. Siapa yang ingin ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Siapa yang pengen ke Quraisy, silahkan. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham kalau kaum musyrikin itu orang yang suka mengingkari janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah paham bahwasanya mereka pasti akan ingkar janji. Dan ternyata benar, nanti di akhir cerita mereka akan ingkar janji, dan itulah sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Wa thabat Khuza'atu faqalu, maka kaum Bani Khuza'ah mereka mengatakan, nahnu fi aqdi Muhammadin wa ahdihi. Suku Khuza'ah yang ada di dekat Mekah itu mengatakan, kami ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawathabat Banu Bakrin faqalu, sebaliknya Banu Bakrin mereka mengatakan, nahnu fi aqdi Quraisyin wa ahdihim. Adapun kami Bani Bakar, kami ikut kaum Quraisy. Wa annaka tarji'u 'anna 'amaka hadha fala tadkhul 'alaina Makkah. Mereka mengatakan, kalian harus kembali ke kampung kalian, nggak boleh masuk ke Mekah tahun ini. Wa nu idza kana 'ama qabil kharajna 'anka fadakhaltaha bi ashabika. Tapi untuk tahun depan silahkan kalian masuk ke kota Mekah, kami izinkan kau datang dengan teman-temanmu. Fa'aqamta biha thalathan. Tapi dengan catatan, mereka sudah tahu ya, memuliakan tamu itu 3 hari. Wajib memuliakan tamu itu cuma 3 hari. Sisanya itu cuma mustahab saja. Jadi pahami ya, memuliakan tamu apa hukumnya? Wajib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Falyukrim, perintah. Falyukrim, perintah untuk apa? Muliakanlah. Siapa yang dimuliakan? Dhaifahu, tamunya. 1, perintah. Yang kedua, disifati dengan apa? Keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hukum beriman kepada Allah dan hari akhir? Wajib atau sunnah? Wajib. Karena itu memuliakan tamu apa? Hukumnya wajib. Cuman wajib itu selama 3 hari saja. Selebih daripada 3 hari mustahab. Karena itu ketika sudah ditekankan perjanjian ini, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kemudian yang kedua, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah belum mendapatkan izin, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang Madinah pindah ke Mekah meskipun tanpa izin, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya hak untuk menuntut orang itu kembali ke Madinah. Yang ketiga, yang berikutnya, itu masing-masing manusia boleh ikut sini, boleh ikut sana. Kemudian kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teman-temanmu nggak boleh mendatangi kota Mekah pada tahun ini. Kalian harus kembali sekarang dari Hudaybiyah menuju Madinah. Adapun tahun depan silahkan kalian datang dengan pakaian ihram. Kemudian kalian boleh tinggal di sana thalathan, 3 hari saja. Ma'aka silahur rakib. Kalian boleh bawa pedang, tapi pedangnya orang yang sedang mengembara. Maksudnya jangan kalian hunuskan, tapi simpan di dalam sarungnya. Wasuyufil qurb. Pedang harus masuk pada sarungnya. La tadkhulha bighairiha. Jangan kalian coba-coba masuk ke dalam kota Mekah kecuali seperti itu bentuknya. Kemudian datang Abu Jandal. Sudah diteken, stempel, setuju. Dari kaum musyrikin setuju, tiba-tiba ada orang Abu Jandal yang namanya Abu Jandal. Fa baina Rasulullah yaktub al-kitaba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyetujui perjanjian tersebut, huwa wa Suhail ibn Amr idja'a Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Abu Jandal. Siapa Abu Jandal? Anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr muslim atau bukan ketika itu? Musyrik. Orang mana beliau? Orang Mekah. Ketika sudah diteken, apa tekennya tadi? Kalau ada penduduk Mekah pengen ikut Muhammad Madinah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah sampai dia mendapatkan izin. Tapi kalau ada orang Madinah pengen ikut kepada Quraisy meskipun gak diizinkan sama penduduk Madinah, maka orang-orang Madinah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak punya hak untuk menuntut agar orang tersebut kembali ke kota Madinah.
Ketika sudah diteken, tiba-tiba datang seorang yang bernama Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr. Yarsufu fil hadid. Ternyata orang ini sedang dibelenggu. Qad infalatat ila Rasulillah alaihi salatu wasallam. Dihadapkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ashabu Rasulillah alaihi salatu wasallam kharaju wa hum la yashaqquna fil fath. Liru'ya ra'aha Rasul alaihi salatu wassalam. Falamma ra'aw ma ra'aw min as-sulh wal ruju' wa ma tahammala alaihi Rasulullah fi nafsihi dakhala 'ala an-nasi min dhalika amrun 'azim. Ini sudah diteken perjanjiannya. Abu Jandal bin Suhail ibn Amr, dia ketangkep. Dia pengen masuk ke dalam Islam, pengen hijrah, tapi ketangkep sama kaum musyrikin. Ketika ketangkep dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Suhail ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta kadu yuhlikun falamma ra'a Suhail Abu Jandal qama ila fadarama wajhahu. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr merasa malu. Baru saja neken perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba anaknya justru ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen pindah ke kota Madinah. Maka Abu Jandal langsung dihampiri oleh bapaknya, fadaraba wajhahu, langsung ditempeleng oleh Suhail bin Amr. Wa akhadha bi talbiyatihi, thumma qala ya Muhammad qad lajjatil qadiyatu baini wa bainak. Langsung diambil rantainya anak tersebut yang sudah dibelenggu, kemudian langsung mengucapkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad lajjatil qadiyah, perjanjian kita sudah ditetapkan, baini wa bainaka, perjanjian antara aku dengan engkau, qabla ayatiyaka hadza, sebelum datang anakku ini. Qala saddaqta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul kata engkau. Kita sudah selesai perjanjian, tiba-tiba datang kasus kayak gini nih. Tiba-tiba ada orang Mekah pengen ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal ke kota Madinah, pengen hijrah. Maka kau telah benar. Faja'ala yantiruhu bi talbiyatihi wa yajuruhu liyaruddahu ila Quraisy. Kau benar. Maka anak ini harus dikembalikan kepada kaum musyrikin. Maka bapaknya sambil bawa anaknya disungkurkan, diarahkan kepada kaum Quraisy. Bawa anak saya, kembalikan kepada kaum Quraisy. Wa ja'ala Abu Jandal yasrah bi'a'la sautihi. Ketika Abu Jandal ngerasa tertangkap, Rasul enggak membela, kaum muslimin pun cuma diam saja, maka beliau mengucapkan dengan satu kalimat yang amat tinggi suaranya, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, a'arud ilal musyrikin, apakah kalian tega melihat saya dikembalikan kepada kaum musyrikin? Yaftununani fi dini, mereka akan menyiksa saya disebabkan karena agama yang saya anut. Apa kalian tegal ngelihat saya? Fazada dzalika nasu ila ma bihim. Faqala Rasulullah ya Abu Jandal. Maka Nabi langsung mengomentari ucapan Abu Jandal dengan ucapan, wahai Abu Jandal, isbir wahtasib, kamu sabar saja dan harapkan pahala atas keputusan yang telah Allah tetapkan untukmu. Fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afin farajan mafrajan. Karena sungguh kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untukmu secara khusus, dan juga orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang sepertimu dari kalangan orang-orang yang lemah, farajan, akan ada solusinya. Tapi tunggu, sabar. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan. Kenapa harus sabar? Karena kami sudah terlanjur menteken, mentandatangani perjanjian dan tintanya sudah kering, nggak bisa dirubah lagi. Kemudian wa inna fa'adainahum ala dzalik wa a'tuna ahdallah wa inna la nadhir bihim. Kami sudah berjanji atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan tunaikan janji kami kepada mereka dan kami tidak akan berkhianat. Ini sifat muslim, sifat orang yang beriman seperti itu. Kalau sudah janji maka tidak berkhianat terhadap janji. Maka sabarlah engkau. Qala fawathaba Umar ibn al-Khattab ma'a Abi Jandal yamshi ila janbih. Maka Umar mendekat kepada Abu Jandal wa yaqulu isbir ya Abu Jandal. Umar ganti menasihati Abu Jandal, sabar hai Abu Jandal, fa innama humul musyrikun,
Mereka itu cuma kaum musyrikin. Wa inama damu ahadihim damu kalbin. Darah mereka itu enggak lebih mahal daripada darah-darah anjing. Lihatnya kalimat Umar pedas terhadap orang-orang musyrik. Qala wa yudna qa'imus sayf minhu. Qala yaqul Umar. Kemudian Abu Jandal yang dalam keadaan terbelenggu seperti itu, tiba-tiba ada seorang mendekatkan diri dengan pedang. Umar mengatakan, rajautu ayakhudha as-sayfa yadrub bihi abah. Harapan aku, si Abu Jandal itu ketika didekatkan pedang, pedangnya diambil, dicolong, babat kepala bapaknya sendiri. Lihat ya Umar, tegas. Fadhanna ar-rajul bi abihi wa nafadhatil qadiyah. Akan tapi sudah terlanjur ketetapan perjanjian dan ini nggak boleh diingkari. Cuman harapan Umar saja. Ini bocah mudah-mudahan ngambil pedang kemudian tebas bapaknya sendiri. Ini keinginan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada nggak orang sekarang kayak gitu? Masya Allah ya, bacoknya bapakmu sendiri. Bapakmu kafir. Ketika perjanjian seperti miring ya, berat sebelah, kok seperti menguntungkan kaum musyrikin. Umar Ibn Khattab mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mohon izin. Izin apa? Sebel ngelihat Suhail ibn Amr. Boleh nggak saya rontokkan giginya? Masya Allah. Boleh nggak nampol siapa? Suhail ibn Amr, biar saya bikin ompong tuh gigi. Kata Rasulullah, ya Umar, sekarang kau nggak suka ngeliat giginya, tapi satu saat kau akan bahagia ngeliat giginya Suhail ibn Amr. Ternyata setelah Nabi meninggal, ganti menjadi siapa? Khalifah Abu Bakar. Menjadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum meninggal Rasulullah, Suhail ibn Amr masuk Islam. Rasulullah meninggal, beliau istiqamah. Sampai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Suhail ibn Amr masih istiqamah. Bahkan ketika zaman-zaman pemurtatan, ketika banyak kaum muslimin yang murtad, nggak mau bayar zakat, meninggalkan Islam, ternyata Suhail ibn Amr menjadi orang yang ahli berpidato, sehingga orang-orang yang murtad nggak jadi murtad disebabkan karena bahasan yang bagus. Karena itu Umar ingat ucapan Nabi SAW, jangan kau rontokkan giginya ya Umar, satu saat kau akan bangga ngelihat giginya. Maka Umar senyum-senyum sendiri ngelihat giginya Suhail ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Pelajaran yang bisa kita petik, itulah keadaan manusia. Kadang dia kafir, kadang dia mukmin, kadang dia musuh Islam, musuh Allah, kadang bisa menjadi pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya, jangan putus asa ketika berdakwah. Mungkin keluarga kita ada yang membenci kepada sunnah, benci kepada Islam karena ketidaktahuannya terhadap agama. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu bersegera untuk memintakan kejelekan untuk saudara kita tersebut. Minta hidayah kepada Allah. Dia melakukan aksi-aksi yang menggambarkan kalau dia nggak suka terhadap Islam, itu karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Kalau kau minta kepada Allah hidayah untuk orang tersebut, maka itu lebih baik daripada kita minta kejelekan atasnya. Itulah sepintas tentang perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah nanti kita lanjut tentang berita dusta yang menimpa ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada kesempatan berikutnya insyaallah, karena sudah isya ya. Demikian wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah. Daripada hasungan aja, mohon doa.